Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya ya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita masih bisa melihat dan mendengar tentang kasus ijazah Pak Jokowi yang dikatakan oleh si Roy Suryo CS palsu. Aneh nih orang Roy Suryo ini. Katanya 11 triliun persen itu siap menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Akhirnya mangkir, ya kan? Sudah 2 kali mangkir. Ya akibatnya ya tersangka lah jadinya, mungkin barangkali kan. Ya siap-siap lah Roy pakai baju oranye. Mungkin ya panggilan pertama ente kan sudah tahu ya, diperiksa dulu ya kan, bajunya cocoknya nomor berapa ya kan. Ala Roy, inilah dia ala Roy Panci. Mulutnya aja yang besar, mau keluar di mana-mana. Siap ada. Gitu langsung terjun, nggak berani tanya pengacara. Pengacara sih tompel. Tompel tuh pengacara yang tidak pernah menang dalam segala kasus. Selalu bikin ribut di pengadilan. Tompel. Ente pula ngajar-ngajar, siaplah. Ente tuh seharusnya ngajarin klien Anda tuh menjadi yang profesional. Datang, jadi kan biar enak ceritanya ya kan. Apakah dia langsung jadi tersangka? Mungkin ya keduanya lah tersangka barangkali ya kan. Karena nih orang-orang nih semua nih udah tahu pasti si Roy ini gitu, undangan panggilan klarifikasi ya mungkin langsung jadi tersangka katanya. Karena kan yang diperiksa kan orang ini lagi, saksinya udah nggak ada lagi. Semua udah diperiksa, saksi udah 99 saksi udah diperiksa. Tinggal mereka nih yang 5 sekawan ini yang belum hadir lagi diperiksa. Apakah orang terlibat atau enggak, ya kan? Aduh, ini lagi yang lebih menarik lagi nih. Betor Suryadi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuatnya di Pasar Pramuka. Bikin malu partai PDI. Padahal partai PDI ini udah diambang pinggiran jurang, udah mau masuk jurang, ya kan? Ada aja permasalahannya ya kan, melaga-laga partai sendiri ya. Habis lah ente Betor. Ya ente siap-siap juga lah nanti pakai baju oranye ya kan. Iya. Aduh, kayak mana lah orang-orang nih, anak-anak abah nih ya. Mungkin benar juga nih kata DJ anak jenderal nih. Ini mungkin si Betor nih masuk ke TPUA juga nih orang nih. Bergabung. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa kawan-kawannya di subscribe dan di like serta di komen. Dan gak usahlah kita banyak bacot-bacot lagi, banyak kecek-kecek lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir ya. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo apakah? Nah, sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik. Nanti penyelidik masih menunggu. Ya, nanti kita update lagi. Kapolda Metro Jaya masih menunggu kedatangan Roy Suryo sebagai saksi kasus ijazah Pak Jokowi.
Roy Suryo, panggilan pertama sebagai undangan, panggilan kedua sebagai saksi, ya panggilan ketiga menerima baju oranye. Sore ya. Polda Metro Jaya memanggil kembali Roy Suryo dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun setelah ditunggu hingga Kamis sore, Roy Suryo tak kunjung penuhi panggilan penyidik untuk kedua kalinya. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi bahwa penyidik dari Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor atas tuduhannya menyebut ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu. Ini merupakan panggilan kedua penyidik kepada mantan Menteri Olahraga tersebut atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoax. Tapi katanya siap 11.000 triliunan persen. Ini kok nggak datang ente Roy? Ini udah panggilan kedua nih, udah panggilan kedua Roy. Siap-siap lah ente nanti kan. Pakai baju oranye. Mungkin ya yang pertama tuh lagi ngukur baju deh tuh ya kan. Pas nggak baju sama Muni Roy ya kan. Kenapa ente nggak datang Roy? Takut. Tapi katanya ya siap 11 triliun persennya, gak akan mangkir. Ini bukti mangkirnya. Aduh Roy, mulutmu tuh gak bisa dipegang berarti kan Roy. Ya siap-siap aja Roy ah. Namun hingga Kamis sore, Roy Suryo tak kunjung hadir dan kembali mangkir. Hari Rabu tadi bosan kami cek ke Kasubdit Kamnas. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Roy, ente deh tunggu Roy, hadir atau enggak Roy? Siap-siap lah ente pakai baju oranye ya kan. Masuklah kau kali ini Roy ya kan. Mau bilang apa kau ha? Tapi siap 11.000 triliunan persen. hari Kamis ini ya. Tak hanya Roy Suryo dalam rangkaian kasus yang sama, penyidik juga telah memanggil 4 orang saksi, antara lain ES, K, DH, dan RF. Namun keempatnya juga mangkir. ES atau Egy Sujana merupakan pihak yang melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan menggunakan ijazah palsu. Penyidik kini terus mengebut untuk menyelesaikan seluruh pemeriksaan para saksi-saksi yang terkait. Karena rencananya pada pekan depan akan dilangsungkan gelar perkara khusus untuk memutuskan apakah perkara kasus ini bakal dihentikan atau dilanjutkan ke tahap penyidikan. Betul, Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, tersangka ente Roy. Bang, saya diundang oleh polisi katanya. Tulisannya di situ undangan. Itu apa bedanya Bang dengan surat panggilan katanya kan? Saya takut Bang, ini saya dipanggil apa diundang, ini maksudnya apa? Jadi bedanya surat undangan dengan panggilan. Kalau surat undangan dia hanya berupa klarifikasi aja. Polisi masih menyelidiki suatu kasus gitu loh. Tapi kalau dia sudah mengirimkan panggilan, itu berarti mereka sudah melakukan penyidikan. Sudah ada tindak pidana yang terjadi. Dan mereka mencari tahu siapa pelakunya, siapa saksi-saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Dan itu upaya paksa namanya kalau sudah masuk tahap pemanggilan. Jadi kembali ke masalah undangan tadi, sesuai dengan pertanyaan teman kita tadi, Anda tinggal berpikir aja dengan cara membaca surat undangan itu, apa isinya surat undangan itu. Di sana pasti dijelaskan
masalah apa yang membuat Anda diundang. Dari situ kan Anda sudah tahu tujuannya kemana, apakah Anda terlibat atau tidak. Tapi biasanya kalau undangan itu hanya untuk mencari keterangan saja petugas. Iya, undangan itu udah panggilan, katanya panggilan kedua. Ya kalau panggilan itu ya siap-siap lah, kenapa nggak datang Roy? Nanti kan panggilan paksa baru tahu, bingung ya kan? Aduh Roy, kayak mana lain ini ya? Ya datangi saja lah, kalau sifatnya undangan itu datangi kalau Anda sempat. Saat ini PDIP memang sedang berada di bibir jurang. Pinggir jurang kehancuran. Benar-benar sedikit lagi mereka akan nyemplung dan hancur. Nah, untuk menyelamatkan marwah partai, ya mereka harus menyembunyikan hal-hal yang bisa membuat mereka semakin nyemplung ke jurang. Apa yang mereka sembunyikan? Banyak hal. Kenapa mereka ingin membusukkan Pak Jokowi? Karena dari kubu yang dulu mendukung sakit hati, yang awalnya mereka itu berhayal menang di Pilpres, ternyata cuma dapat 16%. Coba bayangin, sakit hati kan Pak? Sepertinya ini memang ada skenario untuk membuat cerita. Kenapa cerita ijazah pramuka ini dibuat? Karena dari pihak 5 sekawan ini sudah putus asa dengan temuan dia, penelitian dia melalui digital forensik yang ala-ala mereka itu, Bang. Memberikan keterangan berbeda-beda. Dari satu wawancara kedua, kemudian dengan Abraham Sam, itu beda-beda. Yang pertama, dia nggak menyebutkan Widodo. Dia hanya menyebutkan Dhani Iskandar. Siapa Pak yang memalsukan ijazah dan dokumen Pak Jokowi? Namanya Dhani Iskandar. Dan di situ Andi Widjaya itu jelas-jelas menyebutkan bahwa dia tidak terlibat dalam hal itu. Berarti Beto lagi ngarang. Ngarang menurut saya. Atau mereka ini kurang koordinasi. Nggak koordinasi. Saya juga curiga dengan Betor nih. Jangan-jangan Betor ini masuk ke TPU aja, jangan-jangan. Bagaimana ini proyeksinya 2029. Yang notabene Pak Jokowi ini sampai sekarang sudah 6 bulan step down itu, kesukaan dia menurut Burhanuddin Mutadi itu 70% lebih. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Dan kan kita bisa melihat muka mereka gitu. Kaget sebetulnya 5 sekawan ini. Ada ini gitu. Yang menjadi perhatian kita gini, Bung Andi. Sebenarnya 5 sekawan ini sudah terdesak. Iya. Iya kan? Iya. Sudah di pinggir jurang. Saya bisa kasih fotonya sih, sebenarnya ada di tas saya foto mereka itu. Oh ada ya? Ada. Kemana gaya ininya kita kan? Nah, jadi kan kita ini menimbulkan atau rasa penasaran gitu loh. Apa ini? Maksudnya apa? Dan dari awal saya udah katakan, itu pasti akhirnya tuh nanti pemakzulan. Karena begini, saya lihat. Di negara kita ini tidak seperti melihat bahwasanya perlu ada anak muda yang diberikan kesempatan. Waduh. Semuanya kan sudah terbukti, semuanya rekam jejak mereka ini. Mereka ini kan semuanya anak-anak abah yang anti sama kepemimpinan Pak Jokowi dulu ya kan. Serta sama sekarang juga yang iri sama kepemerintahan Pak Prabowo. Karena mereka, sebagian mereka ini banyak nggak dapat jatah, alias rugi gara-gara mendukung Anies. Mungkin duitnya udah habis banyak ya kan, harusnya untung jadi buntung. Aduh, mereka memaksa kehendak. Emangnya hukum ini punya mereka ya, memaksa kehendak semuanya. Dan untuk si Roy panci CS-nya, siap-siaplah kalian nanti menerima. Itu kan sudah jelas kalian itu sudah melakukan pencemaran nama baik, sama dengan kalian itu menghasut. Iya. Jadi ya harus bilang apa lagi ya, rasain sendirilah ya kan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudahi saja video YouTube kita kali ini kawan-kawan ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam. Mantap.